Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita salah satu calon ketua RT untuk periode 2021-2024, yaitu Bapak Maman Suherman. Alhamdulillah telah hadir ya Pak ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Redi. Ya, Alhamdulillah. Terus salah satu lagi kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Tim Independen Pemilihan Ketua RT periode 2021-2024, yaitu Bapak Hansen. Oke, Gimana baik. kabarnya Bapak Hansen? Baik, sehat saya. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Oke, baik, kita langsung aja ya. Langsung aja. Mungkin ke Pak Maman ya. Pak Maman yang kita kenal dengan sebutan Pak RT, Ya. Pak RT. Pak RT ya. Ya, Pak RT lah, Pak Ya, RT. Pak RT. Ya, mungkin kita nggak bisa panggilnya Pak RT untuk saat ini, kita panggilnya Pak Maman. Pak Maman. Pak Maman, jadi ada beberapa yang ingin ditanyakan, Iya. terutama sebenarnya sih dari ketua tim independen, tapi saya mau menanyakan dulu. Baik. Nah, dengan terpilihnya Pak Maman kembali sebagai calon ketua RT periode 2021-2024, ini apa yang dirasakan Pak Maman nih? Ini feel-nya bagaimana, perasaan bagaimana, senang, sedih kah? Atau selain itu apa yang dirasakan? Kira-kira gimana Pak Maman? Oke, terima kasih Pak Redi, terima kasih Pak Hansen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa ya. Oh gitu. Saya dicalonkan, ya Jangan kembali. perasaannya antara sedih dan gembira karena saya sih berpikir bahwa ini adalah kerjaan amanah ya. Ya. Kerjaan amanah, dan saya terus terang setiap kerjaan amanah atau setiap saya melakukan pekerjaan pasti saya niatkan ibadah karena itu akan menjadikan ringan. Dan Ya. ini pun saya sering ingatkan kepada tim pengurus bahwa kita berlakulah sebagai seorang profesional dan niatkan semuanya adalah untuk ibadah, karena di lingkungan RT ini adalah lingkungan ya intinya yang kita wujudkan penuh kebersamaan, kerukunan, kestabilan, dan yang paling penting bekerjalah, layanilah masyarakat dengan semaksimal mungkin. Itu sih. Oke, baik. Super sekali jawabannya. Iya. Seperti Mario Teguh. Wih. Saya kan Mario Maman. Oh, Mario Maman. Oh, bukan Mario Bros ya? Mario Bro. Oh, bukan. Tapi kalau dari sisi keluarga nih, dengan pencalonannya kembali, terutama dengan ibu, ya kan, atau dari anak dari Iki, itu bagaimana nih? Mendukung atau bagaimana? Atau ya udah sumur apa sampai seterusnya aja. Kalau dari istri ataupun keluarga, balik lagi bahwa laki-laki itu adalah imam. Jadi apapun yang dilakukan suami, istri Ikut ya? harus berhak mendukung. Kenapa? Oke. Ya kita pun sebagai imam, tempatkanlah diri kita sebagai imam. Gitu. Oke. Itu aja sih. Ya, oke, ya mungkin itu perasaan atau yang dirasakan oleh Pak Maman, itu bagaimana dia memang ya udah dilaksanakan. Intinya itu adalah apa yang nanti ditugaskan itu adalah ibadah dan harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas. Seperti itu ya Pak Maman ya. Iya, memang harus seperti itu. Iya, baik. Karena hati kita akan tenang. Tugas apapun yang berat pasti akan lebih ringan. Ya. Itu aja. Nah, untuk dari ketua tim independen sendiri, Bapak Hansen, kira-kira ada pertanyaan apa nih yang mau disampaikan untuk calon ketua RT kita nomor urut 1 ini? Ada sih pertanyaannya. Oh. Ya. Jadi Jadi diinterogasi ada- Bapak Hansen nih. Iya. Ada 100 pertanyaan yang harus dijawab ya. nggak usah banyak-banyak. 201 aja deh. Oh gitu. Gini Pak Maman, selama menjabat di periode sebelumnya nih 2018 sampai 2021, apa sih yang sudah dilakukan atau perasaan seperti apa yang udah diutarakan kepada warga? Oke, terima kasih Pak Hansen. Ya. Selama menjabat memang masih banyak kekurangan mengenai program-program atau rencana yang akan kita lakukan. Ya, saya secara pribadi saya mohon maaf karena semua program yang kita canangkan belum terlaksana 100%. Akan tetapi saya juga bersyukur punya tim
punya pengurus RT yang cukup solid, cukup membantu, karena saya berpikiran bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dukungan tim pengurus yang lain. Oke. Nah, mengenai program-program, memang ada program-program yang kita laksanakan selama periode 2018-2021. Salah satu contohnya sentralisasi keuangan. Sentralisasi keuangan tuh kita lakukan pembukuan keuangan secara pembayaran iuran secara transfer, yang alhamdulillah kita rencanakan setiap tanggal 10 warga wajib transfer kepada rekening yang telah ditetapkan, dan ini sekitar 80% udah berjalan. Memang masih ada 20% yang sering telat ataupun sering apa, tapi saya cukup antusias, saya cukup gembira karena ngebangun ini tidak mudah. Perlu proses. Dari awal ya? Dari awal kita sosialisasi baik oleh pengurus maupun oleh warga yang lain. Pelan-pelan, alhamdulillah mulai terlaksana. 80% menurut saya sih angka yang cukup menggembirakan. Saya yakin kedepannya akan jauh lebih bagus. Yang kedua juga kita pembuatan BUMGET. Ini pun saya minta kepada teman-teman pengurus, lakukanlah perencanaan yang lebih clear dengan budgeting yang lebih clear, monitoring, yang terakhir adalah evaluasinya. Nah, ini yang harus kita lakukan terus menerus, karena pasti setiap perencanaan ada perubahan. Ya, tapi perubahan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Ini yang sama dengan program kerja RT yang dimana udah direncanakan, tapi pasti ada hal-hal yang sifatnya sporadis, sifatnya dadakan. Kita akan lihat skala prioritas mana yang harus kita kerjakan dulu. Itu sih, ya terlepas dari semua itu pasti banyak plus minusnya. Pasti ada kekurangannya. Itu aja sih Pak Hanson. Oke, siap. Nah, ada satu lagi nih. Misalkan kalau Pak Maman terpilih, jadi warga memilih Pak Maman kembali. Nah, untuk kedepannya itu Pak Maman mau ngapain lagi? Apa ada pembaharuan dari yang sebelum-sebelumnya atau ada rencana baru ke depannya? Kita kan nggak tahu nih. Program kerja dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan? Saya terpilih kembali, ya saya bersyukur ya bahwa warga masih percaya kepada saya, warga masih percaya kepada pengurus, karena ini pekerjaan yang penuh amanah menurut saya sih. Karena beda dengan mengelola perusahaan, rukun warga, ya pasti otomatis keinginannya saya gabungin aja pertanyaan dengan Bapak Reddy bahwa program yang paling dekat ya saya sih pengen menjalin tetap kerukunan warga. Silaturahmi warga tetap terjaga, keutuhan, kekompakan, stabilitas, gotong royong, tidak ada hal-hal yang istilahnya yang bersifat kriminal terjadi di sini. Itu tujuan paling dekat. Ya, jangka panjangnya saya akan coba kembangin lebih kepada proses ya, PDCA, plannya tuh apa, program kerja tuh harus terencana dengan baik. Ya, aktualisasinya gimana, yang tadi saya bilang, monitoringnya gimana, evaluasi dari setiap kinerja yang kita lakukan, ya kita evaluasi bersama-sama, pasti kita akan menemukan plus minusnya di situ. Nah, satu lagi yang paling penting adalah tidak lupa yang semua harus terencana, semua harus bisa dipertanggungjawabkan, semua bisa istilahnya akuntabel lah. Dan lagi yang paling penting adalah transparan. Ini yang bisa menjadikan semua warga percaya kepada kita, kepada pengurus, terutama di RT 10 ini. Itu aja sih program-program saya ke depan. Baik. Sangat jelas ya. Penyampaian yang diutarakan oleh Pak Maman ini sangat jelas sekali visi misinya, program kerja yang
direncanakan untuk periode ke depan itu sudah ditarakan dengan jelas. Mungkin dari Bapak Hansen ada pertanyaan lagi kah yang mau diutarakan atau ada beberapa pesan? Teman. Oh gitu, oke. Iya. Baik. Nah, untuk ada penyampaian seputar tentang pemungutan Pak Hansen? Ya sekedar mengingatkan saja pada tanggal 26 27 kita dan tim independen akan ke rumah-rumah membagikan surat suara. Di tanggal 28 itu kita ada pengumpulan surat suara di kotak suara. Lokasi di Fasum depan dari jam 8 sampai dengan jam 12. Oke. Setelah perhitungan suara pada pukul 1 kita akan perhitungan suara itu di pukul 1 Pak Ren. Di pukul 1? Iya, perhitungan suaranya ya? Iya. Oke. Berarti tanggal 28 November kita akan ngumpul untuk melakukan pemungutan suara, ditunggu dari jam 8 pagi hingga pukul 12. Lalu nanti dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 13 dan penetapan ketua RT kita yang baru seperti itu Bapak Hansen. Langsung kita tetapin di hari itu juga. Baik. Nah, untuk dari Pak Maman sendiri nih, untuk ada pesan lagi kesan lagi atau mungkin seruan ajakan dalam pemilihan ini, atau mungkin ada yel-yel atau slogan yang baru di Mogalana ini? Kalau saya sih ucapan terima kasih kepada PILKT ya, Bapak Hansen, Bapak Redi. Saya sangat gembira dan melihat kinerja yang menurut saya sih luar biasa, dan saya pun nggak diberitahu konsepnya seperti apa. Cuma saya benar-benar terharu dan minta kepada seluruh warga, yuk kita support kinerja teman-teman PILKT ini dengan memberikan hak suaranya yang jelas, clear. Jadi peran serta warga sangat saya butuhkan karena ini merupakan titipan atau amanah untuk periode kedepannya. Siapapun yang terpilih, kerukunan dan kekompakan warga tetap harus dijaga. Ini pesan saya Pak Redi dan Pak Hansen sebagai ketua. Yuk kita dukung semuanya, yuk kita meriahkan PILKT ini dengan jurdil. Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih. Baik. Berarti kita telah mendapat kesimpulan dari mungkin ngobrol bareng kita dengan calon ketua RT ini. Yang pertama adalah Pak RT sangat berkesan sekali karena ditetapkan kembali sebagai calon ketua RT dan dia lebih terbuka, lebih menjalankan sesuatu dengan ibadah dan ikhlas, dengan tulus. Kemudian ada beberapa program kerja yang nantinya akan dijalankan. Yang pertama menjadi prioritas adalah menjalin silaturahim antar warga di lingkungan Mogalana ini, seperti itu ya. Dan beliau juga akan melanjutkan program-program kerja yang tertunda di periode sebelumnya. Itu kesimpulannya, betul ya Pak Maman ya? Ya. Oke, baik. Kiranya cukup perjumpaan kita kali ini. Oke, ada lupa. Ya, apa itu? Tambahan aja untuk semua warga. Kita harus menetapkan prokes. Oh iya. Jangan lupa ketika nanti di hari H pemungutan suara tanggal 28 November 2021 kepada seluruh warga Mogalana, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan baik dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Pokoknya intinya semuanya harus kita terapkan sebagai prokes, ya kan. Nah, mari kita semarakan acara ini di tanggal 28. Jangan lupa kehadirannya untuk memberikan hak suaranya ya kepada warga Mogalana. Baik, kita tutup saja perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.